Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tipal Amatul Hadi. Saya dari Akuntansi 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas analisis saya yang membahas mengenai PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan menjelaskan sedikit terkait PT Mitra Adi Perkasa Tbk ini. PT Mitra Adi Perkasa Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail dan merupakan pemegang lisensi berbagai macam merek dagang di Indonesia. Secara umum, kegiatan usaha MAPI bergerak dalam bidang perdagangan, sehingga dengan demikian, kegiatan bisnis perusahaan akan bersinggungan erat dengan aktivitas yang berkaitan dengan persediaan. Sistem perdagangan dalam bisnis retail seperti MAPI adalah sistem konsiasi, kecuali untuk lini bisnis food and beverage. Dalam menjalankan usahanya, MAPI memiliki 67 anak perusahaan yang tidak hanya berada di Indonesia, namun juga ada di Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Setiap anak perusahaan memegang lisensi atas suatu merek atau toko tertentu seperti Jara yang dipegang oleh PT Sarimode Pashindo Adi Perkasa, Bigos oleh MAP Aktif Thailand, dan Starbucks oleh PT Sari Kopi Indonesia. Lanjut ke pembahasan analisis yang pertama, yaitu analisis perbandingan neraca. Analisis perbandingan ini merupakan teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan yang lainnya, atau juga membandingkan laporan keuangan pada tahun ini dengan laporan keuangan pada tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Seperti yang terlihat di PowerPoint, pada total aset, PT Mitra Adi Perkasa ini setiap tahunnya mengalami kenaikan yang bagus, tetapi pada tahun 2021 atas 2020, total aset ini mengalami penurunan sebesar min 5%. Selanjutnya, pada total liabilitas yang mengalami kenaikan sebesar 70%, ini berarti pada tahun 2020 atas 2021, perusahaan belum melunasi kewajibannya, tetapi di tahun selanjutnya, total liabilitas ini mengalami penurunan, yang berarti pada akhirnya perusahaan ini mampu melunasi kewajibannya. Selanjutnya yaitu total ekuitas. Total ekuitas ini mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya itu pada total liabilitas dan ekuitas yang jumlahnya sama dengan total aset. Pembahasan selanjutnya yaitu ada analisis perbandingan laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini yang dibandingkan ada total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Pada PT Mitra Adi Perkasa ini semuanya selalu mengalami kenaikan, tetapi pada 2020 atas 2019 selalu mengalami penurunan. Dengan adanya analisis perbandingan ini, perusahaan bisa mengetahui apakah di perusahaan itu terjadi kenaikan atau penurunan, dan perubahan tersebut apakah menguntungkan atau malah merugikan bagi perusahaan. Melihat pada analisis tersebut, perusahaan dapat membuat perencanaan yang lebih baik untuk diterapkan pada periode selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis rasio likuiditas. Di sini saya mengambil contoh current ratio dan quick ratio, di mana current ratio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, sedangkan quick ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset yang paling liquid. Liquid di sini berarti aset yang paling cepat dicairkan gitu. Berdasarkan grafik yang ada, diketahui bahwa current ratio ini berada di atas 1. Ini berarti perusahaan memiliki kemampuan membayar utang lancarnya dengan baik. Sedangkan pada quick ratio, terlihat angkanya berada di bawah 1, yang berarti perusahaan dianggap tidak mampu membayar utang lancarnya dalam satu siklus operasional tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu analisis rasio leverage, di mana di sini terdapat debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to asset sendiri merupakan rasio yang mengukur seberapa besar aktiva yang dibiayai oleh hutang, sedangkan debt to equity ratio merupakan jumlah utang perusahaan terhadap modal yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat rasio, maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan
perusahaan terhadap kreditur. Bisa dilihat pada grafik kedua rasio tersebut bisa dibilang cukup baik. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis rasio activity yang terdiri dari asset turnover dan receivable turnover. Asset turnover sendiri merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aset yang dimiliki perusahaan. Sedangkan receivable turnover ini mengukur berapa kali dalam satu tahun atau satu periode perusahaan dapat mengumpulkan rata-rata piutangnya. Pada grafik di PowerPoint terlihat bahwa nilainya adalah di atas 15 kali. Ini berarti perputaran piutang di perusahaan itu dilakukan dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Terlihat pada grafik tersebut nilai rasio profitabilitas itu masih sangat rendah. Berarti laba yang didapatkan perusahaan tersebut mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu analisis common size. Analisis common size ini merupakan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi yang menjadi presentase dasar. Untuk di laporan keuangan neraca yang menjadi presentase dasarnya adalah total aktiva dan total liabilitas dan ekuitas. Seperti yang terlihat di sini, total aktiva dan liabilitas ekuitas itu seperti yang terlihat di sini, total aktiva dan total liabilitas dan ekuitas itu setiap tahunnya sama, berada di angka 100%. Selanjutnya yaitu analisis common size juga, tapi untuk laporan laba rugi. Nah, di sini yang menjadi presentase dasarnya adalah total penjualan. Gitu. Jadi makanya terlihat di sini juga presentase penjualan tuh dari tahun ke tahun sama di 100%. Selanjutnya yaitu analisis tren. Bisa dilihat analisis tren laporan neraca ini pada grafik dari tahun ke tahun selalu ada kenaikan. Kalaupun ada penurunan itu tidak akan terlalu jauh. Nah, berbanding terbalik nih dengan laporan neraca, analisis tren pada laporan laba rugi ini mengalami penurunan yang sangat jauh, tetapi pada tahun 2022 trennya akhirnya menjadi naik kembali. Selanjutnya ini kita akan membahas analisis DuPont. Analisis DuPont ini bagaimana kita menjelaskan kinerja keuangan perusahaan dan juga perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan atau penurunan kinerja perusahaan. Di sini terdapat gambaran perhitungan terkait dengan analisis DuPont di mana untuk mencari persentase laba bersih itu dari laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Sedangkan total aset turnover didapat dari total aset dibagi penjualan yang kemudian jika laba bersih tersebut dibagi dengan aset turnover menghasilkan ROI. Selanjutnya ada total aset yang dibagi dengan equity yang nantinya akan menghasilkan equity multiplier yang akhirnya ROI ini akan dikali dengan equity multiplier yang akan menghasilkan ROE. Selanjutnya ini merupakan hasil perhitungan ROE pada tahun setelahnya, yaitu 2019, 2020, 2021, dan 2022. Selanjutnya yaitu analisis cross-section, yang merupakan perbandingan dengan perusahaan lain atau dengan rata-rata industri. Di sini saya membandingkan PT Mitra Adi Perkasa dengan anak perusahaannya, yaitu PT MAP Aktif Adi Perkasa, PT Agung Mandiri Lestari Tbk, PT Aldo Indonesia, dan PT Aztec Asia Adi Perkasa. Di sini terdapat rata-rata aritmatika yang dihitung dari total ROA dibagi dengan total perusahaan. Kemudian rata-rata tertimbang itu dihitung dari ROA atau nilai bukunya, tetapi ROA atau nilai buku masing-masing perusahaan yang dibagi dengan total ROA. Kemudian median itu merupakan nilai tengah dari masing-masing nilai perusahaan. Kemudian di sini ada analisis time series. Analisis time series ini merupakan analisis terhadap data historis yang diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul dengan perbandingan data keuangan sekarang dengan sebelumnya. Untuk contoh perbandingannya sudah terlihat pada grafik yang ada ya. Selanjutnya kita akan membahas analisis sumber dan penggunaan kas.
Analisis ini berguna untuk mengetahui aliran kas yang terjadi, dari mana kas tersebut berasal, dan kemana kas tersebut digunakan. Di sini terlihat dari mana kas tersebut berasal dan kemana saja pengeluaran kas tersebut. Selanjutnya, yaitu analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Seperti yang sebelumnya, ini berarti dari mana perusahaan memperoleh dana guna membiayai kegiatannya. Terlihat pada data tersebut, perusahaan memperoleh lebih besar dana dari aktiva lancarnya. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai analisisnya, yaitu ada analisis break even. Analisis break even ini merupakan cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, sama dengan nol. Terlihat di sini perusahaan mengalami keuntungan. Selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai CSR. PT Mitra Adi Perkasa Tbk ini merupakan perusahaan retail gaya hidup yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dengan visi berperan aktif di bidang pendidikan dan membangun sosok manusia Indonesia yang tangguh, terampil, dan berkarakter demi masa depan bangsa yang baik melalui usaha retail perusahaan. Sebagai perusahaan, PT Mitra Adi Perkasa Tbk ini ikut berpartisipasi dengan mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs melalui salah satu program Corporate Social Responsibility yang mereka buat, yaitu Rumah Belajar Anak Bintang. Program ini dibuat untuk mendukung SDGs poin keempat, yakni pendidikan berkualitas. Rumah Belajar Anak Bintang atau yang biasa disebut Rajab ini dilaksanakan semenjak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Kegiatan komunikasi CSR membutuhkan strategi komunikasi yang baik agar berjalan dengan efektif dan menciptakan pemahaman yang selaras antara perusahaan dengan stakeholder. Mungkin sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terlihat aset lancar lebih besar daripada kewajibannya. Ini berarti PT Mitra Adi Perkasa berada dalam rasio likuiditas yang sehat. Rasio ini diperoleh dari perhitungan rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio aktivitas. Selanjutnya, yaitu pada pengelolaan aset, kas, aktivitas investasi, dan modal yang buruk menyebabkan rasio profitabilitas PT Mitra Adi Perkasa ini mengalami penurunan yang signifikan. Yang diperoleh dari perhitungan ROI dan ROE berada pada kondisi yang kurang ideal. Ini dikarenakan tingginya ketergantungan pada pihak eksternal. Nah, itu saja mungkin pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian presentasi hasil tugas saya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.